Mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan arah yang karena selama ini Konflik di Keraton Solo kembali memanas setelah pemerintah menunjuk Panembahan Agung Tejo Wulan sebagai pelaksana pengembangan keraton. Keputusan ini ditolak kubu Pakubuwono XIV Purboyo karena merasa tidak dilibatkan dan tidak dihargai sebagai tuan rumah. Ketegangan memuncak saat prosesi penyerahan SK di lingkungan keraton diwarnai interupsi dan protes hingga menyeret langsung Menteri Kebudayaan Fadly Zon ke pusaran konflik. Lalu apa sebenarnya akar persoalan yang membuat Keraton Solo kembali memanas dan bagaimana konflik ini berkembang sejak awal hingga sekarang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki sejarah panjang dalam perebutan tahta. Konflik utama dimulai setelah wafatnya Pakubuwono XII pada Juni 2004. Pakubuwono XII tidak pernah menunjuk permaisuri atau putra mahkota secara resmi selama hidupnya, sehingga beberapa keturunannya saling mengeklaim sebagai ahli waris tahta. Dua kubu utama muncul, yaitu Hangabehi, putra tertua dari selir ketiga Pakubuwono XII, dan Tejo Wulan, anak dari selir lain. Hangabehi menyatakan dirinya sebagai Pakubuwono pada 31 Agustus 2004, sementara Tejo Wulan mengumumkan dirinya sebagai ahli waris pada 9 November 2004 saat masih menjabat Letnan Kolonel TNI. Dualisme ini menimbulkan konflik yang berlarut-larut di Keraton Solo. Konflik yang berlanjut membuat wali kota Solo saat itu, Joko Widodo, turun tangan pada 2012 untuk menengahi perselisihan bersama anggota DPR Muryati Sudibyo. Pertemuan di Jakarta menghasilkan akta rekonsiliasi di mana Hangabehi tetap menjadi raja, sementara Tejo Wulan menjabat Mahapatih dengan gelar KGPH Panembahan Agung. Meskipun ada perdamaian, konflik tetap berlanjut di lapangan karena sejumlah keturunan Pakubuwono XII menolak rekonsiliasi. Mereka membentuk lembaga Dewan Adat LDA dan memberhentikan Hangabehi, termasuk menutup pintu-pintu keraton sehingga Hangabehi tidak bisa bertahta di Sasana Sewaka. Selama beberapa tahun berikutnya, konflik terus berlanjut. Pada 2017, saat Jokowi menjadi presiden, upaya rekonsiliasi dilakukan melalui anggota One Team Press Jenderal Purnawirawan Subagyo HS. Namun konflik lapangan tetap ada. Pada Februari 2021, dua anggota LDA terjebak di dalam keraton tanpa listrik dan pasokan makanan. Sementara pada Desember 2022, terjadi insiden dugaan pencurian dan penamparan di area Kedaton yang berujung laporan ke Polres Kota Surakarta. Perebutan tahta kembali memanas setelah wafatnya Pakubuwono XIII pada 2 November 2025. Pakubuwono XIII memiliki 7 anak dari 3 pernikahan. Dari pernikahan pertama lahir 3 putri, Gusti Raden Ayu Timur Rumbai Kusuma Dewayani, Gusti Raden Ayu Devi Leliana Dewi, dan Gusti Raden Ayu Dewi Ratih Widyasari. Dari pernikahan kedua lahir 3 anak, termasuk 1 putra, Gusti Raden Mas Suryo Soeharto atau KGPH Hangabehi. Pernikahan ketiga dengan Kanjeng Gusti Ratu Pakubuwono sebagai permaisuri melahirkan Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko yang kemudian dikenal sebagai KGPH Purboyo, KGPH Purbaya, dan KGPAA Hamengkunegoro. Purbaya diangkat menjadi putra mahkota pada 27 Februari 2022 dalam upacara tinggalan dalam Jumenengan ke-18. Pasca wafatnya Pakubuwono XIII, dualisme terjadi antara KGPH Hangabehi dan KGPH Purbaya. Pada 5 November 2025, saat jenazah Pakubuwono XIII dibawa ke Imogiri, Bantul, Purbaya menyatakan diri sebagai Pakubuwono XIV dan menegaskan pengangkatannya merupakan perintah almarhum Pakubuwono XIII. Pada hari yang sama, Mahamenteri Keraton Solo KGPA Tejo Wulan menyatakan dirinya sebagai PLT Raja, menekankan legitimasi tradisional posisi PLT berdasarkan presiden suksesi sebelumnya. Setelah deklarasi Purbaya, beredar undangan penobatan Pakubuwono XIV pada 15 November 2025 yang ditandatangani GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani sebagai ketua panitia. Namun pada 13 November 2025, keluarga besar keraton menggelar rapat dan menetapkan KGPH Hangabehi sebagai pewaris tahta. Rapat ini difasilitasi Tejo Wulan dan dihadiri putra-putri Pakubuwono XII dan Pakubuwono XIII. Mereka menjelaskan, Hangabehi berhak menjadi calon raja berdasarkan paugeran yang mengatur bahwa jika raja tidak memiliki permaisuri, putra tertua berhak menggantikan. Meski demikian,
penobatan Gusti Purboyo tetap berlangsung pada 15 November 2025. Dinamika keraton terus berlanjut sampai Januari 2026. Penunjukan KGPA Tejo Wulan sebagai pelaksana pengembangan Keraton Surakarta melalui SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 pada 18 Januari 2026 menyeret langsung Menteri Kebudayaan Fadlizon ke pusaran konflik. Awalnya, prosesi penyerahan SK dirancang di Sasana Parasdia, namun terganggu ketika GKR Panembahan Timur mengambil alih pengeras suara dan menyampaikan keberatan. Setelah GKR Panembahan Timur meninggalkan tempat acara, prosesi dipindahkan ke Sasana Handrawina dan Fadlizon menyerahkan SK kepada Tejo Wulan. Acara disaksikan Wali Kota Solo Respati Ardi, adik Pakubuwono XIII sekaligus Ketua LDA GKR Kus Murtiah Wandansari atau Gus Timung, adik Pakubuwono XIII KGPH Puger, serta Pakubuwono XIV Hangabei. Fadlizon menjelaskan kehadiran pemerintah diperlukan untuk memajukan keraton sebagai cagar budaya nasional, terutama terkait pendanaan. Musyawarah mufakat itu beliau yang akan mengundang semua kerabat ya untuk duduk. Jadi kan harus kita tunjuk dulu siapa pelaksananya, semacam penanggung jawab gitu ya, supaya kalau kita menghibahkan ada dana gitu kan kepada siapa? Kalau nggak nanti nggak akan ada dukungan bantuan, nanti pemerintah juga yang disalahkan, dianggap negara tidak hadir. Sekarang kalau negara mau membantu dari APBD kota, dari APBD provinsi, dari APBN, itu kepada siapa yang bertanggung jawab? Nggak bisa kepada individual, jadi harus ada yang ditunjuk. Wali Kota Solo Respati Ardi menambahkan penunjukan Tejo Wulan berkaitan dengan kejelasan penanggung jawab jika ada alokasi anggaran pemerintah dan nanti anggaran hibah Kota Solo untuk keraton akan disalurkan melalui Tejo Wulan. Sementara itu, kubu Pakubuwono XIV Purboyo menyampaikan keberatan atas penunjukan tersebut karena merasa keluarga besar Pakubuwono XIII tidak dihargai sebagai tuan rumah. Selama acara penyerahan SK, mereka menyebut tidak diundang dan tidak diberitahu, sehingga GKR Timur terpaksa menyela. GKR Timur pun melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan yang ditembuskan ke Presiden Prabowo Subianto. Kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak diorangkan. Karena apapun, keraton ini istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya, dan kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu. Nah, oleh karena itu kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami kepada Kementerian Kebudayaan dan beberapa tembusannya pun ke Presiden RI untuk keberatan kami diadakannya acara tersebut karena kami melihat ketidakadilan proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan ini. Kuasa hukum Pakubuwono XIV Purboyo, Sionit Tolhas Martin menegaskan, apabila keberatan tidak ditanggapi dalam 90 hari, mereka akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Konflik di Keraton Solo menunjukkan permasalahan internal keluarga raja dan pengelolaan cagar budaya masih sangat sensitif. Gugatan Pakubuwono XIV Purboyo ke PT-UN akan menjadi babak berikutnya dalam kisah panjang Keraton Surakarta. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.